Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Nur Astuti, NIM 193131040, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4B di IAIN Surakarta. Di sini saya nanti akan menjelaskan manfaat bermain dan pemanfaatan bermain pada anak usia dini usia 4-5 tahun. Tugas ini untuk memenuhi perkuliahan mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Nurtan Vidya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat bermain dan permainan. Manfaat bermain dan permainan yang pertama adalah untuk perkembangan aspek fisik. Kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh akan membuat anak menjadi sehat. Nah, anggota tubuh itu dengan bermain itu tadi, anggota tubuh itu mendapat kesempatan untuk digerakkan sehingga otot tubuh itu menjadi kuat, kayak gitu ya. Nah, dengan bermain itu tadi, anak dapat menyalurkan tenaganya yang berlebih sehingga anak tidak merasa bosan, gelisah, dan tertekan. Biasanya kita itu memberikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sehingga anak itu, Bu guru bilang apa sih? Aku ngantuk, aku capek. Nah, biasanya seperti itu. Tapi dengan kita memberikan pembelajaran dengan permainan itu tadi, anak itu akan menjadi lebih semangat. Anak akan wah seru ya, semangat. Jadinya apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu akan masuk ke dalam anak-anak. Anak-anak akan bisa mengikutinya seperti itu. Dengan bermain itu tadi dapat meningkatkan perkembangan aspek fisik seperti itu. Yang kedua itu untuk perkembangan aspek motorik kasar dan motorik halus. Tubuh anak itu semakin lama semakin fleksibel nggih. Lengan dan kaki itu semakin panjang dan kuat sehingga dapat melakukan motorik kasar. Nah, motorik kasar itu seperti berlari, dengan melompat, memanjat, berguling, berputar seperti itu nggih. Lalu dengan aspek motorik halus itu dengan mewarnai, dengan menggambar, dengan menulis seperti itu. Nah, itu motorik halus itu tidak banyak melakukan kegiatan gitu. Cuma bisa dengan duduk aja itu bisa melakukan motorik halus. Kalau motorik kasar itu kan semua anggota tubuh itu bergerak. Oke, manfaat yang ketiga adalah untuk perkembangan aspek sosial. Di sini anak akan belajar tentang sistem nilai, kebiasaan, dan moral yang berlaku di masyarakat. Semakin banyaknya komunikasi antara satu anak dengan yang lainnya, maka akan terlihat perbedaan cara sosialisasinya. Dengan bermain itu tadi, anak akan memudahkan untuk mengemukakan isi pikiran, ide-ide maupun perasaannya. Contohnya, di dalam masyarakat itu ada kebiasaan, misalnya ada kebiasaan bekerja bakti, terus ada ketika kita sedang jalan-jalan atau kita pergi kemana, bertemu dengan orang, kita harus menyapanya. Contohnya, permisi Bapak, permisi Ibu, itu menggunakan bahasa Indonesia begini. Terus jika menggunakan bahasa Jawa, kita bisa monggo Bapak, monggo Ibu, amit sewu nggih. Nah, kita misalnya permisi, kita mau lewat di situ. Nah, kita bilang kalau Islam nggih itu mengucapkan Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Nah, seperti itu nggih. Terus sistem nilai yang ada di masyarakat, contohnya harus tertanam nilai kejujuran. Terus pantang menyerah. Nah, kayak gitu nggih. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu untuk perkembangan aspek emosi atau kepribadian. Dengan bermain itu tadi, anak dapat melepaskan ketegangan yang dialami sekaligus memenuhi kebutuhan dan dorongan dari dalam diri. Lalu dengan bermain itu tadi akan membentuk konsep positif, percaya diri, dan harga diri. Terus dengan bermain, anak itu akan belajar bagaimana sih kerjasama itu, bersikap jujur itu seperti apa, terus murah hati, seperti itu nggih. Contohnya ketika sedang bermain itu tadi, bermain atau kita sedang melakukan kerja bakti atau kita melakukan apapun. Nah, di desa nggih itu melihat bagaimana sih pekerjaan ini harus cepat selesai seperti itu. Lalu mungkin kita bisa membaginya. Oh, si A kamu bagian nyapu, si B kamu bagian nanti ambil daun-daun. Terus misalnya si C nanti kamu bagian yang ngambil rumput, nyabuti rumput. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membagi itu.
dengan membagi itu tadi, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, pekerjaan yang buahnya akan cepat selesai. Mungkin kalau kita kerjakan sendiri itu lama sekali, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan bekerja sama itu tadi, kita akan menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang selanjutnya itu sikap jujur. Nah, di dalam bermain atau dalam pertandingan kita harus mengutamakan sikap jujur. Kita tidak boleh bermain curang ya, seperti kita tidak boleh bermain curang. Sikap selanjutnya itu adalah murah hati. Nah, ketika kita dalam pertandingan itu kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan ketika kita menang, kita juga tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap tidak menjelek-jelekkan lawan kita, gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus tetap murah hati. Nah, ketika orang yang kalah ini tadi, kita juga tidak boleh berkecil hati. Dia harus, di dalam permainan itu wajar kalau ada yang menang dan ada yang kalah. Aku harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, seperti itu. Yang kelima itu untuk perkembangan aspek kognisi. Nah, kognisi di sini diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas. Kreativitas itu daya cipta. Kita menciptakan sesuatu, terus kemampuan berbahasa serta daya ingat. Melalui bermain itu tadi, anak akan mempelajari konsep dasar sebagai landasan untuk belajar. Contohnya itu menulis, bahasa, menghitung, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Contohnya bermain itu tadi melalui permainan itu tadi, bermain menghitung bola. Contohnya dari garis start di sini, anak-anak nanti kalian berada di garis start dulu. Terus di depan sana di garis finish itu ada bola. Bolanya ada berapa nanti kalian hitung. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika di garis start, nah dihitung 1, 2, 3. Nah, anak langsung berlari dan menghitung bola. Bola yang ada di depan itu jumlahnya berapa. Nah, itu aspek kognisi itu seperti itu. Bermain, manfaatnya bermain itu untuk perkembangan aspek kognisi biar anak itu dapat menghitung. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu untuk mengasah penginderaan. Penginderaan itu menyangkut penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Kelima aspek ini tadi perlu diasah. Nah, kenapa sih perlu diasah? Agar anak itu menjadi lebih tanggap dan lebih peka terhadap hal-hal yang berlangsung di sekitar lingkungannya. Nah, dengan bermain itu tadi, anak akan menjadi aktif, kritis, dan kreatif. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, itu untuk mengembangkan keterampilan olahraga dan menari. Karena bermain itu banyak gerak, otomatis badan kita akan menjadi sehat juga, nggih. Badan kita sehat. Nah, biasanya kalau badan kita sehat itu dengan apa? Dengan olahraga, nggih. Dengan banyak gerak. Menari itu juga banyak geraknya akan membuat badan kita semakin sehat juga. Nah, dengan bermain itu tadi akan membangkitkan rasa percaya diri pada anak. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan permainan. Untuk anak usia 4-5 tahun, nah pada usia ini anak itu lebih cenderung aktif dan energinya. Nah, contohnya saja pada aspek perkembangan sosial emosional, seperti bergaul dengan sopan, sabar menunggu giliran, menunjukkan ekspresi yang wajar sesuai perasaannya. Contoh, sabar menunggu giliran. Anak sedang bermain kelompok. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Nah, ketika bermain, contohnya bermain dadu. Contoh dalam bermain ini, dia diposisikan sebagai anak yang E ini tadi. Ketika bermain kan ada A, B, C, D, E. Nah, dia dapat giliran yang terakhir. Nah, otomatis dalam permainan itu, yang main itu adalah dari urutan yang pertama ke yang akhir. Si A lagi bermain, selanjutnya lanjut yang B bermain, yang C bermain, D bermain, baru gilirannya. Jadi dalam permainan itu tadi anak harus sabar menunggu giliran. Dia tidak boleh meminta aku dulu. Nah, seperti itu. Karena itu nanti akan menyebabkan pertengkaran, kegaduhan di situ. Jadi anak di situ dalam permainan itu tadi anak harus sabar mengantri, sabar menunggu giliran. Selanjutnya pada aspek perkembangan moral dan nilai agama, seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bersikap yang benar saat berdoa. Mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan orang di jalan atau kita bertamu di rumah orang, nah seperti itu kita harus mengucapkan salam. Masuk rumah pun kita juga harus mengucapkan salam. Nah, itu dalam hal yang sepele nggih. Masuk rumah, terus masuk kamar, masuk ke ruang sekolahan, kelas, seperti itu kita harus mengucapkan salam. Terus
selanjutnya itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya kita mau makan, harus diajarkan berdoa dulu. Berdoa mau makan, setelah selesai makan berdoa sesudah makan. Soalnya mau tidur, berdoa sebelum tidur. Bangun tidur, doa bangun tidur. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bersikap yang benar saat berdoa. Saat berdoa kita harus bersikap yang tenang, yang baik, tangan diangkat. Jangan sampai ketika berdoa kita berlari-lari atau kita ngobrol dengan teman. Nah, jadi ketika berdoa kita harus duduk yang rapi, kita harus tenang di situ, harus menadahkan kedua tangan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.